Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas interaksi antar komponen dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, komponen biotik dan abiotik itu saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik. Di mana dengan adanya hubungan timbal balik dalam ekosistem itu akan menyebabkan sistem akan guncang jika terjadi kerusakan pada salah satu komponennya. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan beserta komponen penyusunnya sangatlah penting. Untuk interaksi antar komponen dalam ekosistem, ini dibagi menjadi dua, yaitu interaksi antar komponen biotik dan interaksi komponen biotik dengan abiotik. Untuk interaksi antar komponen biotik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu interaksi antar organisme yang terdiri dari netralisme, mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan predasi. Sedangkan interaksi antar populasi terdiri dari alelopati dan kompetisi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antar organisme yaitu netralisme. Jadi netralisme itu hubungan interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana masing-masing spesies itu tidak saling mempengaruhi, walaupun tinggal di dalam habitat yang sama. Contohnya interaksi antara ayam dan sapi. Bisa kalian lihat di gambar, di situ di dalam suatu habitat ada sapi dan ayam. Nah, di situ ayam dan sapi itu tidak saling mempengaruhi karena mereka itu masing-masing mempunyai jenis makanan yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mutualisme. Mutualisme itu bentuk hubungan atau interaksi antar organisme dari dua spesies yang berbeda yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk mutualisme ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu mutualisme fakultatif, yaitu di mana spesies hanya dapat hidup tanpa organisme partner mutualismenya. Sedangkan mutualisme obligatif, hubungan yang terjadi antara dua jenis organisme yang hanya dapat hidup dengan bermutualisme. Jadi bisa hidup dua organisme itu, dua-duanya jika saling bermutualisme. Contoh bentuk mutualisme yaitu bakteri yang hidup di dalam sistem pencernaan hewan herbivora. Nah, dalam kasus ini, hewan herbivora yang berukuran besar tidak dapat mencerna selulosa, sehingga dibutuhkan bakteri simbiotik atau protozoa pada saluran pencernaan hewan tersebut untuk memecah selulosa. Sedangkan dari hubungan mutualisme itu, bakteri simbiotik atau protozoa bisa mendapatkan habitat yang nyaman dengan makanan yang berlimpah. Jadi, dua-duanya mendapatkan keuntungan. Contoh lain dari mutualisme yaitu kerbau dan burung jalak, kupu-kupu dan bunga, semut dan kutu daun. Yang ketiga, komensalisme, yaitu bentuk hubungan atau interaksi dari dua spesies yang berbeda, di mana hanya salah satu organisme yang mendapatkan keuntungan, namun untuk organisme yang lainnya tidak terpengaruh. Contohnya, ada ikan hiu dengan ikan remora. Ada tanaman anggrek yang tumbuh secara epifit pada batang pohon. Jadi yang ditumpangi tidak merasa dirugikan, jadi tidak dirugikan. Tapi yang menumpang dia mendapatkan keuntungan. Ya. Yang keempat, parasitisme. Hubungan antar organisme yang berbeda spesies, di mana satu organisme hidup menumpang dengan organisme yang lainnya atau inangnya. Jadi yang menyebabkan kerugian bagi inang yang ditumpanginya. Contoh, nyamuk dan manusia. Di sini manusia sebagai inangnya, sedangkan nyamuk sebagai parasitnya. Jadi manusia merasa atau disebabkan dirugikan oleh karena nyamuk yang menghisap darah manusia. Contoh yang lainnya itu benalu dan inangnya. Jadi benalu ini menghisap sari-sari makanan yang seharusnya bisa diserap oleh inangnya itu. Yang kelima, predasi, yaitu hubungan atau interaksi antar organisme, di mana satu organisme memakan organisme yang lainnya.
Organisme yang memakan disebut sebagai predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut sebagai mangsa. Di sini hubungan predasi tidak hanya sebatas antar hewan saja, tetapi bisa juga antara hewan herbivora dengan tumbuhan, atau bisa juga antara tumbuhan predator dengan hewan mangsanya. Nah, di sini contohnya ada singa dan zebra. Singa ini sebagai predatornya, sedangkan zebra sebagai mangsanya. Ada ular dan tikus, sama seperti singa dan zebra tadi, jadi ular sebagai predatornya atau pemangsanya, tikus sebagai mangsanya. Nah, yang contoh satu lagi ini contoh tanaman yang sebagai predatornya, sedangkan lalat atau hewannya sebagai mangsanya. Sedangkan untuk yang interaksi antar populasi ini ada dua. Yang pertama yaitu alelopati, yaitu hubungan atau interaksi antar organisme, di mana dengan adanya keberadaan salah satu organisme itu dapat menghambat pertumbuhan organisme yang lainnya melalui pelepasan racun. Contoh, dia ada tanaman pinus. Tanaman pinus ini mensekresikan zat yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi terlalu asam. Jadi tidak bisa untuk pertumbuhan tanaman jenis lainnya. Jadi di sekitar tanaman pinus ini tidak bisa tumbuh tanaman jenis yang lainnya. Jadi penicillium yang kedua contohnya Penicillium chrysogenum. Jadi dia berinteraksi secara alelopati dengan mensekresikan antibiotik. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi itu adanya persaingan. Jadi kalau ada persaingan untuk mendapatkan sumber yang terbatas, di sini bisa menyebabkan terjadinya interaksi dalam bentuk kompetisi atau persaingan. Sumber yang terbatas ini bisa berupa makanan, pasangan hidup, atau wilayah kekuasaan. Jenis kompetisi ini ada dua. Yang pertama, kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi antar individu dari spesies yang sama. Contohnya ini dalam satu habitat ada tumbuhan Sorghastrum nutans. Nah, di sini persaingannya antara tanaman ini dalam mendapatkan nitrogen. Contoh yang lainnya ini ya, dalam suatu padang rumput, ini ada sekumpulan sapi. Nah, sekumpulan sapi ini dia masing-masing sapi bersaing untuk mendapatkan makanan yaitu rumput. Jadi kompetisi intraspesifik ini terjadi antar individu dari spesies yang sama. Sedangkan yang kedua, kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi yang terjadi antar individu dari dua spesies yang berbeda. Contohnya, jadi dalam suatu padang rumput, di situ ada populasi antara kuda, ada sapi. Jadi kuda dan sapi ini kan berbeda jenis. Nah, tapi mereka itu saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan dalam satu padang rumput yang sama. Berikutnya, interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik terjadi karena komponen biotik dalam suatu ekosistem akan dipengaruhi oleh kondisi komponen abiotiknya. Di kehidupan organisme yang berada di darat dan di perairan itu tidak lepas dari pengaruh komponen-komponen abiotik yang menyusun ekosistem. Setiap jenis organisme di bumi ini membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai dan dapat berbeda pada jenis organisme yang berbeda. Kemampuan hidup organisme pada kondisi lingkungan tertentu disebut dengan rentang toleransi. Hukum toleransi itu menyatakan bahwa keberadaan, kelimpahan, dan penyebaran spesies tertentu dalam suatu ekosistem ditentukan satu atau lebih faktor fisik dan kimia lingkungan yang masih bisa ditoleransi oleh spesies tersebut. Jadi kalau sudah tidak bisa ditoleransi, nanti spesies tersebut tidak bisa bertahan di ekosistem itu. Oleh karena itu, setiap spesies dalam ekosistem mempunyai batas toleransi. Nah, apa itu batas toleransi? Yaitu batas minimum dan maksimum kondisi fisik dan kimia lingkungan untuk bisa bertahan hidup. Jadi dalam
suatu ekosistem, ada kalanya suatu populasi itu sangat dipengaruhi oleh satu jenis komponen biotik atau yang kita sebut sebagai faktor pembatas. Contoh, curah hujan itu merupakan komponen menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu kan bisa tumbuh kalau ada curah hujan. Nah, curah hujannya itu menjadi faktor pembatas. Organisme pada ekosistem akuatik juga mempunyai faktor pembatas, contohnya suhu, cahaya matahari, oksigen terlarut, dan nutrisi. Faktor pembatas yang lainnya contohnya salinitas. Salinitas itu jumlah mineral anorganik atau garam yang terlarut dalam air. Selain dari komponen abiotik yang mempengaruhi komponen biotik, ini sebaliknya. Jadi komponen biotik juga bisa mempengaruhi komponen abiotik dalam suatu ekosistem. Jadi kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi itu komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik. Nah, kalau yang ini bisa juga komponen biotik itu mempengaruhi komponen abiotik. Contoh, tanah. Tanah itu kan komponen abiotik. Nah, tanah itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya, kesuburan tanah bisa dipengaruhi oleh adanya mikroorganisme pengurai yang bisa menguraikan berbagai materi organik menjadi nutrisi anorganik. Nah, mikroorganisme pengurai ini dia kan termasuk biotik. Jadi komponen biotik yang mempengaruhi komponen abiotik. Oksigen terlarut di perairan, contoh yang di perairan yaitu oksigen terlarut itu bisa dipengaruhi juga oleh keadaan organisme yang ada di perairan tersebut. Jadi oksigen terlarut itu komponen abiotik, tapi bisa dipengaruhi oleh organisme yang ada di perairan. Organisme itu kan komponen biotik. Jadi di sini kesimpulannya antara komponen biotik dan komponen biotik itu bisa terjadi interaksi saling mempengaruhi. Sebaliknya juga antara komponen biotik dan abiotik atau komponen biotik dan komponen abiotik juga saling mempengaruhi. Demikian penjelasan untuk interaksi antar komponen dalam ekosistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.